Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan fillah dimanapun berada, kemuliaan demi kemuliaan tercurah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski kita berada pada urutan umat yang terakhir, tapi tidak menggerus kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tidak lain dan tidak bukan karena kita bersandar pada nama besar Sayyidina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita adalah yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan yang akan kita masuki. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadana khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli, amma wahidatun fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadana yanzurullahu ilaihim wa man nazarallahu ilaihi lam yu'azibuhu abadan wa amma tsaniya fa inna khulufa afwahihim hina yamsuna atyabu indallah min rihil misk wa amma tsalitsa fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailatin wa amma ar-rabi'ah fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu fa yaqulu laha ista'iddi wa tazayyini li'ibadi aw syaka an yastarihu min ta'bid dunya ila dari wa karamati wa ammal khamisatu fa iza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum jami'an." Telah diberikan kepada umatku di bulan Ramadan 5 pemberian yang belum pernah diberikan kepada Nabi sebelumku, yaitu yang pertama, pada awal bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat umatku. Siapa yang dilihat oleh Allah maka dia tidak akan disiksa untuk selama-lamanya. Yang kedua, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih baik daripada bau minyak kasturi. Yang ketiga, para malaikat memohon ampunan untuk umatku siang dan malam. Keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan penjaga surga. Allah berkata kepadanya, "Bersiap-siaplah dan berhiaslah kamu untuk hamba-hambaku. Mereka akan beristirahat dari kesulitan hidup di dunia menuju tempatku dan kemuliaanku." Kelima, pada akhir malam Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa mereka semuanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ikhwan fillah dimanapun berada, terkait hadis di atas, Habib Sagab bin Ali Al-Idrus memberikan keterangan lebih lanjut. Yang pertama, yang dimaksud malam pertama bulan Ramadan Allah melihat hamba-hambanya, bahwa betapa mulia dan berkah malam yang satu ini. Seperti kita ketahui, keberkahan ada pada awal keadaan sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Maka dalam keadaan yang sudah dilimpahi berkah dan kemuliaan, ditambah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada kita dengan pandangan kasih sayang, pandangan kelembutan, pandangan cinta, sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, permulaan Ramadan adalah rahmat, yang oleh sebagian ulama ditafsirkan sebagai malam pertamanya. Yang kedua, yang dimaksud dengan bau mulut orang yang
yang puasa lebih harum dari minyak kasturi, hal ini memiliki beberapa pemahaman. Yang pertama, Allah akan memberi pahala atas bau mulut orang yang puasa jauh lebih banyak dari pahala yang diberikan pada orang yang menggunakan minyak kasturi saat hendak melaksanakan sholat Jumat dan hari raya. Yang kedua, bahwa bau mulut orang yang berpuasa yang harum di sisi Allah itu digunakan oleh malaikat sebagai pengharum diri mereka. Mereka lebih banyak menggunakan bau mulut para pengamal puasa sebagai wewangian daripada menggunakan minyak kasturi. Yang ketiga, Allah memberikan balasan di akhirat dengan mengubah bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari kasturi, seperti halnya bau darah para syuhada. Ikhwan fillah dimanapun berada. Yang ketiga, kata Habib Saghab bin Ali Al-Idrus, yang dimaksud para malaikat memohon ampunan untuk umatku siang dan malam. Hal ini merupakan bentuk penghormatan kepada orang-orang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikatnya untuk memohon ampun buat mereka. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan, ikan-ikan di laut memohonkan ampunan sampai mereka berbuka. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah keindahan, kenyamanan, dan kenikmatan khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Kelak orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan untuk mereka, sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Quran Surah Al-Haqqah ayat 24. Ikhwan fillah dimanapun berada. Yang kelima, yang dimaksud Allah mengampuni dosa umat Islam pada malam akhir Ramadan. Hal ini memberikan petunjuk keutamaan yang terkandung di malam itu, malam yang penuh ampunan dan rahmat khusus atau umum yang tercurah dengan deras. Di malam terakhir itu kita bersama-sama mengumandangkan takbir, mengagungkan Allah yang Maha Besar atas semua nikmat yang Dia anugerahkan kepada kita. Salah satunya nikmat bisa menunaikan puasa dan ibadah lainnya. Demikian pesan singkat tentang bulan suci Ramadan. Semoga bisa menambah semangat kita dalam berlomba-lomba melakukan kebaikan hingga ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.